Assalamualaikum Sobat SVD. Di samping saya sudah ada produk dari Transvision. Sobat sudah tahu ya kualitas dari produk Transvision itu bagaimana. Dan ini juga diproduksinya oleh Tanaka. Jadi double ya, udah kualitas tayangannya terus ditambah kualitas produknya. Oke, jadi ini saya udah gak sabar ya, pengen langsung unboxing. Jadi di video ini saya akan unboxing produk dari Transvision Extreme ini ya. Ini ada kodenya juga di bawah, yaitu Transvision Extreme Seru yang diproduksi dari Tanaka. Oke, mungkin langsung aja ya kita unboxing produknya. Kita simak videonya. Oke, ini dia tampilan boxnya ya. Sobat bisa lihat di depan. Ini tipenya adalah Transvision Extreme Seru. Jadi kalau misalkan sobat beli nanti akan banyak versi ya. Yang pasti ini adalah yang terbaru 2022. Jadi ada kodenya Seru di bawah ini. Di bagian atas kiri ada tulisan 80 plus Premium Live TV. Di sebelah kanan ini yang mencolok ya, anti ngebodohin orang. Oke, karena memang harganya sangat-sangat terjangkau. Bisa saya bilang ini rekor Android resmi yang ada di Indonesia ya. Itu yang termurah gitu. Oke, di bawahnya ada tulisan Android Box Multi Mode Smart Navigation. Oke, di sampingnya ini adalah cara connect-nya ya. Ini connect ke TV, terus pakai HDMI, kemudian bisa menggunakan WiFi atau internet ya, Ethernet ini ya. Terus kemudian kita tinggal mulai start streaming di TV kita. Oke, di bagian belakang nih yang komplit ya. Jadi nanti tampilan TV jadul kita ya, itu bisa seperti Smart TV, contohnya seperti ini. Oke, di sini yang terpenting adalah WiFi atau internet kabel ya. Kalau bisa sih yang unlimited gitu ya, karena nanti kan kita menggunakannya untuk streaming ya, jadi pakai WiFi. Tapi kalau misalnya sobat mau pakai paket HP kayak misalkan Bayu atau apapun itu, ya nggak apa-apa sih. Yang pasti itu karena kuotanya ya lumayan mungkin ya kalau dipakai streaming tiap hari. Jadi dari WiFi, internet connect STB baru ke TV connect-nya ya. Oke, kemudian di samping sini, oh di kanan atas ada tulisan Postel. Artinya ini sobat bisa scan dan melihat langsung di aplikasi. Pernah saya buat salah satu video ya. Jadi di HP Android itu bisa langsung scan ya. Jadi ini resmi ya di Indonesia yang pastinya sudah berizin. Oke, di sini ada tulisan streaming box 80 plus Premium Live TV, streaming 1000 plus video on demand. Maksudnya adalah sebuah siaran atau movie atau film yang bisa diulang-ulang, dimajuin, dimundurin, itu suka-suka kita gitu nontonnya. Jadi bebas. Kemudian easy installation, work with any internet connection. Ini maksudnya adalah kita bisa menggunakan internet apapun gitu ya. Jadi provider apapun bisa. Kemudian di bawahnya support various apps and game. Jadi sepertinya ini bisa install aplikasi dan games ya. TV control, casting and mirroring possible from select apps. 1 year warranty. Jadi ini garansinya 1 tahun. Terus di sini sobat bisa lihat nih ada 20D, jadi fitur-fitur dari aplikasi ya. Catch Play, Mola, video, ini WTV, kemudian ini Spotify ya kalau nggak salah ya. Ini Key dan Disney Hotstar. Jadi sobat bisa nonton dari aplikasi-aplikasi tersebut yang pastinya ada yang berlangganan ya dari aplikasi-aplikasi ini. Oke, ini dia spesifikasinya yang mungkin sobat tunggu-tunggu ya. Dengan harganya yang sangat terjangkau, dia memberikan spesifikasi yaitu sistem on chipnya ya. Ini Allwinner H313, jadi itu adalah chipsetnya. Kemudian untuk core-nya, ini quad core, jadi 4 core, ARM Cortex A53. Dan di bawahnya GPU-nya ini OpenGL S3.2. Ini sepertinya juga support Vulkan ya. Mungkin nanti besok video reviewnya kita bisa cek. Dan ARM Mali G31 MP2. Ini adalah penerusnya dari ARM Mali 400 ya setahu saya ya. Di bawahnya RAM dan ROM-nya ya. Jadi RAM-nya itu 2GB DDR3. Terus untuk ROM-nya ya, ini ibaratnya internalnya itu 8GB ya, eMMC-nya. Kemudian WiFi-nya single band, ini 2,4 GHz. Video resolution up to 4K 60 fps. Ini tinggi sekali ya. Oke, untuk Android OS ini sudah Android OS 10, jadi yang terbaru saat ini. Untuk graphical user interface-nya ini advanced and user friendly interactive UX. HDMI-nya tadi support 4K ya. Terus with HDCP 2.2. Biasanya itu adalah HDMI khusus ya kalau misalkan yang sudah 4K 60 plus biar lancar. Kemudian ini ada jack analog ya, ini walaupun ketutup, ini saya paham ya. Ini analog port gitu ya. Ada jack 3,5 buat TV yang tabung. Jadi tenang aja, kalian masih bisa menggunakan STB Android ini. Untuk Ethernet-nya ini RJ45, kecepatannya 10/100T.
Remote-nya ini infrared. Terus kemudian USB portnya ya. Ini ada USB 2.0, ada 2, dan juga ada SD card-nya. Ini up to 64 GB. Ini lumayan besar juga. Kemudian support various app and game, dan ada port SPDIF bagi sobat yang punya home theater, tapi home theater yang kekinian ya, yang sudah tipenya SPDIF. Biasanya bentuknya nanti koaksial atau SPDIF ya, nanti kita lihat pokoknya isinya. Oke, bagian sampingnya seperti ini nanti yang sobat dapat ya. STB-nya, remote, HDMI kabel, dan adaptor. Dan di sini bisa dilihat ya, PT Tanaka Elektronika Indonesia. Oke, jadi di sini ada modelnya DM12, tegangannya adaptor 5 volt 2 ampere, WiFi-nya 2,4, flash memory, dan DDR-nya RAM-nya 2 GB ya. Oke, negara pembuat Indonesia, dan ada logo SNI. Jadi ini penting banget ya, SNI itu yang sudah berizin gitu ya, ini bagian atas dan bagian bawahnya. Oke, jadi di sini disegel ya. Ini kita buka dulu segelnya. Oke, jadi kita mulai buka saja boxnya. Kita lihat dari yang kanan dulu ya. Oh, tidak bisa. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, ini langsung kita buka STB Android-nya. Oke, ini dia tampilan dalamnya. Jadi bagian atasnya agak menggembung gitu ya. Tuh, ada tulisan Extreme Seru. Ini bagian depannya ada tulisan Transvision, dan ini LED indikator. Kemudian sampingnya nih dia portnya ya. Ini sudah USB 2.0. Biasanya sih ini juga bisa untuk hard disk juga ya. Ini lubang atau port untuk SD card. Kemudian di bagian belakangnya ini untuk tempat adaptor nanti ya. Dan ini SPDIF ya. Jadi sobat bisa lihat di sini, ini biasanya nyala nih. Terus ini HDMI-nya, dan ini untuk kabelannya ya atau Ethernet-nya. Dan ini AV bagi sobat yang TV-nya masih tabung. Oke, bagian sampingnya polos ya. Terus bagian bawahnya, dan ini bagus ya, ventilasinya ini banyak memutar gitu ya. Dan kita lihat lagi di sini ada ya, sama seperti yang tadi di boxnya. Oke, kemudian kita lihat apa lagi di dalam sini. Oke, di sini kita sudah dapat HDMI-nya ya, HDMI standar bawaannya. Kemudian ini dia adaptornya. Oke, di sini ada tulisannya. Jadi adaptornya Tanaka DM12 5 volt 2 ampere, itu biasanya sekitar 10 watt ya. Oke, di sini juga ada tulisan Tanaka ya. Di sini sobat juga sudah dapat baterainya, dan ini bermerek ya, Panasonic. Jadi baterainya sudah cukup bagus, tidak perlu ganti baterai baru lagi. Dan ini dia remote-nya. Oke, jadi desain remote-nya ini sudah seperti Smart TV ya, yang biasa di Smart TV ya. Jadi simple sekali, hanya atas bawah, kanan kiri, tengahnya oke. Ini live TV untuk shortcut nih, nyalain, matiin. Kemudian untuk tombol back, tombol home, dan ini fungsinya bisa seperti mouse, jadi enak ya. Diklik ini biasanya kita gerakin tuh untuk mouse-nya gitu ya. Dan ini volume kanan dan kiri, jadi simple banget ya remote-nya ya. Dipegang pas sih, pas banget gitu ya. Oke, selanjutnya di dalamnya ada buku petunjuk atau garansi nih ya. Coba kita cek. Oke, yang pertama di sini adalah kartu garansinya. Jadi nanti ada aktivasinya ya. Biasanya sih sobat nggak perlu kirim kertasnya ini, jadi bisa dilihat dari aktivasi ya. Oke, ini dia. Untuk service centernya ada di kota-kota besar ya. Jadi misalkan sobat beli di Sati Parabol Depok gitu ya. Terus ada trouble, itu bisa diklaim di tempat service center terdekat di tempat sobat ya. Ada alamatnya juga di sini. Oke, kemudian untuk panduan penggunanya ini ada dua ya. Yang satu untuk streaming media playernya ya. Oke, jadi cara instalasi STB-nya ini ada contoh-contohnya ya. Jadi kalau misalkan sobat bingung bisa dilihat, tapi biasanya anak muda zaman now ya itu sudah paham ya tanpa membaca ini semua. Oke, kemudian ini adalah buku panduan pengguna. Nah, ini lebih detail lagi nih, dari remote-nya, STB-nya, tuh semua cara pengoperasiannya juga di dalamnya ya. Oke, jadi lengkap banget. Dan yang ini versi bahasa Inggris ya. Jadi yang satu Indonesia tadi, di depan nih bahasa Inggris. Oke, jadi menurut saya untuk unboxing kali ini sampai di sini ya. Nanti pasti akan kita review nih, ada cara instalasinya, terus bagaimana nih kualitas konten di dalamnya, dapat apa aja. Karena di sini sobat juga dapat bonus, yaitu 3 bulan paket Diamond. Ingat ya, 3 bulan paket Diamond itu bisa dibilang paket
all channel gitu ya. Dan bagi sobat yang bingung channelnya apa, ini channelnya mirip seperti Transvision yang di Parabola atau Transvision Nusantara HD. Jadi nggak jauh beda, bahkan di sini bisa lebih banyak karena ada VOD-nya ya, video on demand. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi bagi sobat yang mau tahu info update harganya, yang pasti harganya terjangkau banget. Dan ini kan baru launching ya, takutnya itu harganya tiba-tiba naik gitu ya. Jadi untuk update-nya sobat bisa langsung lihat aja di deskripsi video. Sudah saya sediakan link pembeliannya. Menurut saya ya, kesimpulan saya dari unboxing ini, dari kualitas produknya oke gitu ya, dan harganya terjangkau. Terus kemudian ada bonus kontennya, garansinya juga panjang ya. Tanaka itu biasanya 1 tahun, jadinya ya sudah komplit ya, kurang apa lagi. Ini bisa jadi produk rekomendasi STB Android termurah saat ini, dimana ini adalah produk lokal. Kalau ada kenapa-kenapa, ada service centernya di kota-kota besar. Oke, seperti biasa untuk video reviewnya nanti ada di next video ya. Kenapa saya pisah? Karena biasanya memang panjang sekali videonya. Karena di sana nanti ada tutorial, cara instalasinya, misalkan daftarnya segala macam, dan kita review juga sekalian produknya. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya. Dan bagi sobat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di bawah ini. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD, wassalamualaikum.